Halo, kembali lagi ya di channel ini, Budi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan, yaitu perusahaan Sriwahana. Nama lengkapnya Sriwahana Adit Yakarta. Sini kelihatan ya. PT Sriwahana Adit Yakarta dengan kode saham SWAT. Nah, ini mereka bergerak di bidang packaging atau lebih tepatnya karton ya, karton untuk packaging. Tadi kita udah lihat di halaman websitenya, ini halaman utamanya, ini produk utamanya mereka. Nah, ini karton box, ini mesin-mesin yang mereka punya. Nah, ini halaman home ya. Kita akan lihat profilnya mereka. Didirikan di 90 ya, 1990. Mereka baru IPO itu di tahun uh, uh, 2018. Kita lihat yang lain, financial report nanti kita bahas. Galeri, nggak ada apa-apa, berita aja ya. Business activity unit, bisnis mereka ini carton box, curated, papercone, dan paper tube. Nah, lain bisnis mereka ya. Namun mereka untuk pakai untuk packaging. Ini tipe-tipe produknya. Papercone. Nah, ini aku kurang mengerti nih soal paper-paper. Mungkin kalau teman-teman ada yang bergerak di bidang kertas atau karton boleh komentar ya. Nah, ini ukurannya. Service. Ini semuanya teks loh, nggak ada gambar. Kalau gambar kan bisa ngebayangin seperti apa gitu ya. Tapi ini semuanya teks. Nah, tracking ada warehouse. Ya paling gitu aja di websitenya, nggak ada hal-hal yang penting di sini. Cuma hanya corporate value dan lain-lain. Websitenya biasa aja lah ya. Informasinya cuma segitu aja. Go public di tahun 2018 Mei. Oke, kita langsung ke laporan keuangan kali ya. Tapi kita lihat profilnya dulu di IDX. Ini nama lengkapnya PT Sriwahana Adit Yakarta. Kode sahamnya SWAT, SWAT. Mereka di Solo ya, Jawa Tengah. IPO di tanggal 8 Juni 2018. Papan pengembangan. Papan pengembangan itu mereka mendapatkan dana IPO itu kisaran 100 miliar ya, kurang lebih. Bidang usaha utama itu bidang usaha pabrik lembaran kertas bergelombang, kotak karton bergelombang, papercone, dan paper tube yang dibuat dari kertas daur ulang. Bahan baku. Ini konteks sekretaris perusahaannya, ini direktur. Jajaran direksinya ya, ada direktur utamanya yaitu Pak Syo Alim Susanto, terafiliasi ya, dan lain-lainnya. Ini komisarisnya tidak terafiliasi, independen, tidak. Pemegang saham, nah ini yang paling penting kita harus cari tahu. Sumber Makmur Lumintu itu sebesar 77%. Jadi pengendalinya ini ya, PT Sumber Makmur Lumintu 77%. Lalu ini kemungkinan besar pengendali orang yang mengendalikannya itu Pak Syo Alim Susanto karena dia pegang 11,78%. Dia juga di posisi direktur utama. Syo Alim Susanto ya, direktur utama. Jadi nama ini itu sebagai nama, kan di sini ada nama PT ya. Ini mungkin untuk biasanya mereka pakai nama PT kalau IPO itu tujuannya untuk biar nama pemilik aslinya tidak terlihat gitu. Investor aslinya lah, pemilik aslinya. Tapi kadang-kadang ada yang memang memperlihatkan nama asli. Dan ini dilihat dari komposisi besarnya saham yang dimiliki.
11%, ya kemungkinan besar Pak Syo Alim Susanto inilah yang menjadi pemilik atau pengendali. Di masyarakat hanya 22%. Jadi bagus, mereka masih bisa melakukan right issue lah ya, aksi korporasi itu. Jadi aksi korporasi right issue itu tidak perlu izin OJK yang begitu ribet. Jadi mereka langsung melakukan aksi korporasi right issue pun bisa. Jadi 30% di masyarakat dan mereka mendapatkan dana tambahan lagi. Gitu. Oke, ini komposisinya bagus karena ada satu pengendali utama ya. Di PT Sumber Makmur Lumin tuh. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke laporan keuangan yang paling terakhir 31 Maret 2022 atau kuartal satunya. Kita lihat di bagian aset lancar ini ada cashnya 38 miliar, lumayan besar. Ini masih lebih bagus daripada sahamnya si NetTV ya. Uang cashnya cuma ratusan juta. Oke, balik lagi ke sini. Piutang usaha 139 miliar, piutang lain-lain 36 miliar. Jadi piutang total mereka punya 175 miliar. Persediaan 89 miliar. Kita lihat di nomor 7. Jadi lebih banyak barang setengah jadi atau barang yang siap dijual kali ya. Kita melihat nomor 7 ya. Ini nomor 7 di sini. 7. Kita lihat nomor 7. Ya, persediaannya yang siap dijual atau yang baru setengah jadi. Yang kelewatan. Persediaan oke. Barang jadi 51 miliar yang siap dijual ya. Ini sudah barang jadi 51 miliar. Cadangan kerugian penurunan nilai. Oh, tapi kita lihat ini aja. Barang jadi. Jadi persediaan mereka yang siap dijual itu sekitar 51 miliar. Jadi aset benar-benar lancar mereka itu 51 ditambah 175 berarti 220 miliar ditambah cash. Jadi 200 tadi kan 170 ditambah ini 250 jadi 290 miliar yang benar-benar bisa dicairkan cepat lah ya. Ini pun nagih utangnya pun tergantung jatuh temponya kapan ya. Jadi anggap aja jatuh temponya itu sekitar 3 bulan gitu lah ya. Jadi ini benar-benar aset lancarnya itu tadi aku bilang 290 miliar. Kita akan bandingkan dengan utang ya. Utang mereka hanya 223 miliar. Jadi masih bisa ditutupi oleh aset lancar mereka. Dan aset lancar mereka di total-totalnya 314 miliar. Tapi utang jangka pendek mereka hanya 223 miliar. Jadi aman. Utang mereka aman, bisa ditutupi dengan piutang usaha, persediaan, dan uang cash. Tapi yang harus kita menjadi perhatian adalah di sini utang bank jangka pendeknya lumayan besar, 178 miliar. Tapi karena aset kas mereka yang lancarnya itu lumayan banyak dari piutang, dari persediaan, dari cash, ini bisa mudah dibayarkan gitu. Dan terbukti lah ya. Di tahun lalu mereka punya utang jangka pendeknya 192 miliar dan terbayarkan menjadi 178 miliar. Jadi menurun maksudnya ya. Utang mereka menurun. Jadi harusnya mudah lah ya. Tidak resiko mereka yang utang jangka pendek mereka itu resikonya menengah lah. Kalau dibilang kecil tidak, karena uang cash mereka hanya 38 miliar. Yang benar-benar langsung bisa bayar itu 38 miliar, sementara utang jangka pendek mereka itu 178 miliar. Jadi aku masukkan kategori resikonya menengah kalau untuk jangka pendek mereka ya, utang jangka pendek mereka. Lalu utang jangka panjangnya yang bank juga ada 163 miliar, turun dari tahun lalu 166 miliar. Artinya bagus. Berarti utang mereka mengalami penurunan ya, tidak mengalami pertambahan. Itu artinya bagus dari sisi utang. Kita lihat perbandingan total modal utang dengan total modal ekuitas ya. Total utang modal mereka
Modal utang mereka 130 miliar, 390 miliar, salah ucap, 390 miliar. Sementara ekuitas mereka 284 miliar, jadi lebih besar utangnya. Jadi makanya resiko mereka masuk kategori medium. Ini cukup besar nih. Ini harus diperhatikan, cukup besar, jadi agak lumayan bahaya ya. Sementara aset lancar mereka ya, yang untuk bayar utang-utang ini saya sebesar 314 miliar. Jadi kalau dibulatkan yang dari cash ke persediaan itu sekitar 290 miliar. 250 miliar masih minus, total utangnya kan kan tadi aset yang buat bayar utang itu 290, tapi ini total utang 390, jadi masih minus 100 miliar. Jadi masuk kategori medium ya resikonya, karena mereka harusnya perusahaan yang selalu menghasilkan laba gitu. Utang medium resikonya, jadi hati-hati. Jadi ke laporan laba rugi ada peningkatan dari sisi omset ya. Peningkatan kita lihat di nomor 23 ada apa? Apa yang bertumbuh? Nomor 23. Nah, ini penjualan. Carton box mengalami peningkatan ya. Ini corrugated, ini carton box, corrugated carton box dari 46 miliar menjadi 62 miliar. Jadi ini yang memberikan sumbangsi yang sangat besar di carton box. Ya, mungkin ada peningkatan belanja online ya. Carton box itu kan digunakan untuk packaging belanja online biasanya ya. Jadi ini bagus, ada peningkatan dari sisi omset. Kalau omset bertumbuh artinya permintaan di pasar bertumbuh juga, gitu. Artinya positif. Beban pokok penjualan naik, margin laba kotornya sekitar berapa persen ya? 82 dibagi, sebentar aku cari kalkulator dulu, mungkin sekitar 10% lebih lah ya. 82 dibagi 16 sama dengan 5 kali, berarti sekitar hampir 20% lah ya. Mungkin dia sekitar 16%, jadi lumayan. Meskipun kecil, tapi dia tidak terlalu tipis. Jadi ada pertambahan kenaikan laba bruto dari dibanding tahun lalu. Tahun lalu 15 miliar, di tahun ini menjadi 16 miliar. Bagus. Biaya yang lain, ini ada penghasilan beban usaha lainnya membebani ya. Di tahun lalu mereka positif 500 juta, tapi di tahun ini menjadi minus 2 miliar. Kita lihat apa yang menyebabkan mereka jadi minus 2 miliar ya di nomor 27. Kita cari nomor 27, 27, 27, di mana 27? Nah, ini dia biaya beban lainnya. Ternyata mereka mengalami penurunan persediaan. Berarti ada mungkin barang yang rusak. Kemungkinan besar ada barang yang rusak. Jadi mereka minus 4,6 miliar. Tapi mereka tidak mencatat itu maksudnya apa penurunan persediaan. Apakah barangnya rusak atau misalnya cost-nya naik, tidak diketahui ya. Yang penting di sini tercatat penurunan persediaan. Jadi karena ada kerugian persediaan, akhirnya biaya mereka menjadi naik. Jadi tercatat sebagai kenaikan biaya. Nah, ini beban karena ada persediaan yang rusak atau hilang atau harganya naik, akhirnya bikin minus dan mengurangi laba atau pendapatan. Akibatnya laba usaha turun ya. Yang tadi sebelumnya 9,8 miliar menjadi 7,5 miliar. Lumayan banyak berkurangnya. Dan di akhirnya mereka menghasilkan rugi ya. Rugi 2,3 miliar di tahun ini. Ini kan dalam rupiah penuh ya, dan rugi 2,3 miliar. Turun ya. Tahun lalu itu keuntungan mereka hanya 900 jutaan.
Jadi ini marginnya lumayan tipis loh ya. Dari 67 miliar, mereka hanya menghasilkan laba bersih 900 juta. Bayangkan, itu berapa persen ya tuh? Tipis banget ini dari omset ke laba bersih kecil banget. Jadi ini dari sini aja investor kurang menarik ya. Kalau aku sih kurang menarik karena investor itu dapat untungnya itu dari laba bersih. Nah, kalau laba bersihnya kecil, investor akan susah lirik. Ini 900 juta itu geli-geli bagi investor lah ya. Apalagi perbandingannya dengan omset yang 67 miliar ini, tapi cuma menghasilkan 900 juta. Itu kecil banget. Apalagi ini kenaikan omsetnya tinggi, tapi malah menghasilkan rugi 2 miliar. Kalau aku pribadi sih udah kurang tertarik lihat dari kuartal 1 ini, dari kinerja laporan laba rugi. Gitu. Oke, dari sisi laba rugi kurang menarik, meskipun mereka untung di sini, tapi untungnya tipis banget. Dan di kuartal 1 yang pandeminya sudah mau selesai dan omsetnya naik, mereka malah menghasilkan kerugian. Ini salah satu resiko dan kerugian itu diakibatkan dari penurunan persediaan yang kemungkinan antara rusak atau hilang atau kenaikan bahan baku. Antara tiga itu pun menjadi sisi negatif. Akhirnya mereka mengalami kerugian. Jadi ini tidak investorable ya. Kalau misalnya ada istilah Instagramable, kalau ini tidak investorable. Karena laba bersihnya kecil dan mereka yang harusnya tahun ini pandemi sudah mulai selesai, mereka malah rugi 2,3 miliar. Dan ini pun mereka resikonya tinggi. Mungkin karena kertas mudah terbakar, mudah kena air, jadi rusak. Jadi mereka hilang 2,1 miliar. Begitu. Oke, laporan laba rugi tidak menarik. Jadi dari sini aja kita sudah bisa menentukan kita tidak akan investasi di perusahaan SWAT ini. Dari laporan keuangan saya kita sudah bisa memutuskan tidak akan beli. Gitu. Dari sisi ini arus kas di tahun lalu mereka minus 34 miliar. Tapi di tahun ini mereka positif 6 miliar ya di kuartal satunya. Kas yang diperoleh gunakan untuk operasi. Oke. Oh, pembayaran kas untuk beban usaha tahun kemarin lebih tinggi. Tahun ini menjadi menurun. Akhirnya menghasilkan arus kas yang positif gitu. Tapi kalau misal kembali ke tahun lalu bisa minus juga ini sebenarnya. Oke, kita lihat yang lain ya. Perolehan aset tetap 1,7 M mungkin mesin. Lalu kenaikan penurunan utang bank ya. Ini turun yang utang banknya sekitar 20 miliar. Tahun lalu naik. Kenaikan utang pemegang saham. Jadi ada utang kepada pemegang saham ya. Sebesar 26 miliar. Tahun lalu 22 miliar. Ini aku bingung kenapa pemegang saham malah kasih utang. Bukan masukin ke dalam ekuitas gitu. Jadi bayarnya mereka setelah perusahaan menghasilkan keuntungan. Kenapa harus dicatat sebagai utang? Itu yang menjadi kebingungan ya. Mungkin karena ini mereka kurang percaya diri dengan kinerja perusahaan. Jadi mereka harus catat sebagai utang. Karena investor kan kalau mau suntik duit kan pasti ingin mendapatkan keuntungan dong. Kalau investor percaya dengan perusahaan yang mereka suntik, mereka terimanya dari laba bersih, atau laba bersih ini bisa dioper ke ekuitas atau dioper ke dividen. Nah, investor ini pasti percaya duit, jadi untuk masukin ke ekuitas. Tapi kenapa mereka catat ke utang? Tujuannya agar baliknya lebih cepat. Jadi ya udah bayar utang dulu lah gitu. Nah, ini yang menjadi sisi negatif ya kenapa investor malah mau masukin ke dalam utang, bukan di dalam ekuitas. Kalau investornya percaya diri, harusnya masuk ke ekuitas, bukan ke utang. Karena karena ketika perusahaan bangkrut, yang dibayarkan adalah utang dulu, bukan dari sisi ekuitas. Jadi investor yang masuk ke sisi ekuitas bayarnya belakangan. Orang yang utang dibayarnya duluan kalau perusahaan bangkrut.
Nah, sampai sini ngerti kan? Jadi kenapa pemegang saham masukinnya ke sisi utang? Ya karena biar dia kalau misalnya perusahaannya bangkrut, asetnya semuanya dijual, yang dibayar ya investor yang di sisi utang, bukan di sisi ekuitas. Nah, orang yang beli saham, yang kayak kita-kita ini yang investasi di saham, itu kita masuknya di sisi ekuitas. Jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut, yang dibayar yang ini investor yang masuk di sisi utang. Nah, kita-kita yang masuk sisi ekuitas, yang kita beli di pasar saham, yang kita trading setiap hari, itu kan masuknya sisi ekuitas. Nah, ini mereka, jadi kita dibayarnya belakangan. Jadi mereka-mereka yang punya utang sama, ya maksudnya yang investor yang kasih utang ke perusahaan ini, ya mereka dapat duit duluan. Kita-kita yang belakangan dapatnya, gitu. Jadi dari sini kita lihat nilai perusahaan ini tidak dipercaya oleh ini ya, pemegang saham. Jadi kan investornya saja, pemegang sahamnya aja nggak percaya, apalagi kita. Jadi lebih baik hindari aja gitu. Oke. Arus kas tidak menarik karena tahun lalu minusnya lumayan banyak 34 miliar. Tahun ini hanya positif 6 miliar. Tapi kalau misalnya ininya kembali lagi minus 12 miliar yang di tahun ini bisa minus juga nih sebenarnya. Atau mungkin untungnya plusnya cuma ratusan juta begitu. Jadi dari laporan kuartal 1 ini mereka tidak menarik ya, karena ada resiko-resiko yang besar mereka hadapi, terutama di bagian penurunan persediaan. Kenapa bisa turun sampai miliaran? Itu sih yang menjadi hal yang tidak baik. Dan lalu margin laba bersih yang tipis, serta ada utang pemegang saham. Kenapa maksudnya di sisi utang gitu? Mereka tidak percaya diri kalau mereka akan balik modal. Jadi mereka lebih baik masuk ke sisi utang begitu. Oke, dari laporan keuangan kuartal 1 mereka kurang menarik. Aku tidak akan invest ke mereka. Mau trading, mau invest, aku nggak mau di sini gitu. Karena risikonya sangat tinggi kalau digabungkan ya. Ada dari sisi utang, mereka punya utang yang jangka pendeknya 178, jangka panjangnya 163. Total-total ya 390, lebih besar dari ekuitas mereka. Itu utangnya saja sudah ngeri ya. Utangnya pun dari dalam bentuk bank yang menghasilkan utang tambahan, yaitu utang bunga. Oke, kita langsung masuk ke highlight ini ya, laporan tahunan, keuangan tahunan mereka dari sisi omset, laba bersih, ekuitas, dan arus kas operasional. Jadi yang kita harus tanamkan, kita sebagai investor retail, ketika kita beli saham sama dengan kita beli ekuitas. Dan kita lihat ekuitas mereka menurun loh. Dari 2017 sampai 2022 kuartal 1, itu grafiknya itu bahkan naik turun. Dari 251 naik 350, 354, 356, tiba-tiba di drop menjadi 284. Padahal kan 2020 itu pandemi. 2021 juga pandemi. Kenapa beda gitu kan? 2020 pandemi tapi mereka bisa naik, tapi 2021 yang harusnya kinerjanya mulai membaik lah ya, malah drop. Dan lebih parahnya di 2022 yang pandeminya mulai surut malah drop lagi ekuitasnya. Ini yang menjadi tanda tanya ya, kemana uangnya gitu kan? Kemungkinan jangan-jangan dibayarkan untuk bayar utang. Gitu. Jadi di sini juga lihat ada persediaan, ada kerugian ya, kerugian di 2021 sebesar 70 miliar. Itu disebabkan oleh penurunan nilai piutang dan persediaan. Lagi-lagi persediaan ya, tapi di kuartal 1 di tahun ini turunnya hanya di mereka rugi karena di persediaan. Jadi antara bahan bakunya naik atau barangnya rusak atau barangnya hilang. Jadi mereka mengalami kerugian dan kerugian masuk ke dalam sini nih. Akhirnya ekuitas mereka turun karena mereka lebih besar di persediaan dan piutang ya. Dari segi aset, kita lihat aja aset top 3-nya mereka, asetnya ini piutang,
cash, dan persediaan. Jadi piutang dan persediaan turun, ekuitas juga turun. Turunnya lumayan banyak loh ya. Kalian lihat sendiri aja. Turunnya lumayan banyak. Dan kerugian ini diakibatkan dari yang ini, turun nilai piutang dan persediaan. Seperti yang di kuartal 1 di tahun ini. Mereka rugi karena turunnya persediaan. Akibatnya ekuitasnya juga turun. Sebelum IPO pun mereka minus arus kas operasionalnya lumayan banyak ya. Di 2021 arus kas operasionalnya minus 92 miliar. Ini bahaya sekali. Jadi secara hal tahunan mereka ini jelas-jelas kurang menarik. Apalagi dari sisi ekuitas ya. Kita sebagai investor harus kita ingat lagi. Kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Ekuitas yang turun setiap tahun itu artinya bahaya. Gitu. Jadi kalian hindari aja ini. Dari sisi omset pun mereka sebenarnya ada kenaikan, tapi ya sebenarnya mereka ada kenaikan dari sisi omset, tapi mereka gagal dalam hal mempertahankan laba bersih gitu. Jadi mereka kurang menarik. Akibatnya ekuitas mereka turun. Arus kas mereka juga kurang menarik ya. Minusnya bisa sampai 92 miliar. Sementara yang plus cuman di bawah itu. Plusnya cuma 17, 3, 6, bahkan yang tahun 2018 mereka minusnya 54 miliar. Ini yang paling bahaya. Jadi secara hal tahunan mereka jelek lah ya, kurang menarik gitu. Oke, selanjutnya presentasi mereka kita lihat apakah mereka konsisten mempertahankan kurang menariknya mereka. Jadi kita lihat ya, ini sejarahnya mereka memproduksi papercone dan tube, memproduksi mini carton box, mulai bisnis carton box, paper mill, IPO 2018, start operasional bisnis kertas, ekspor perdana ke China. Oke, ini jajaran komisarisnya ya. Leni Imelda Luminto, Arif Santoso. Nah, ini direktur utamanya Sio Alim Susanto. Mungkin ini beliau ini yang jadi pengendalinya ya. Karena dia pegang saham 11%. Tapi sebenarnya pengendalinya itu PT. Nah, di balik PT-nya itu yang kita tidak ketahui siapa orangnya gitu kan. Apakah dia atau ada orang lainnya lagi gitu. Strategi perusahaan dalam menghadapi COVID, pengelolaan keuangan ya, pengelolaan sumber daya manusia oke, pemasaran, produksi. Karena COVID sudah mulai pulih, ini kita lewatin aja ya. Tapi di sini menarik. Jalinan kerjasama insentif dengan perbankan maupun investor. Mereka berarti kesulitan keuangan ya. Jadi mereka butuh investor, artinya mereka kesulitan keuangan. Jadi harap hati-hati. Struktur pemegang saham ini adalah sumber Makmur Luminto sebesar 77%, Sio Alim Susanto 1%, pabrik 22%. 22 ya. Ini produknya mereka ya. Nah, ini akhirnya ada gambar ya, kertasnya seperti apa. Karton box ada, papercone, paper tube, kertas linen, dan medium. Nah, ini dia kegunaannya ya. Limbah kertas. Jadi ada yang mereka produknya itu dari limbah kertas, mereka ubah lagi produk yang lainnya. Ini jadi mereka bisnisnya bisa recycle ya. Mungkin kalau misalnya mereka bisa menjelaskan dari sisi eco green, ini bisa menjadi perusahaan yang baik untuk bagi lingkungan. Jadi misalnya 100% produk kertas mereka itu bisa di-recycle dan dihasilkan menjadi produk yang sama. Itu lebih bagus lagi. Tapi buruknya jika recycle-nya menjadi produk yang lain, itu ibaratnya kurang bagus. Tapi kalau mereka bisa semua hasil produksi mereka bisa di-recycle 100% menjadi produk yang sama dijual kembali, itu bagus banget. Gitu. Tapi kalau lihat dari lingkaran sih kayaknya bisa. Tapi tidak dijelaskan detail di dalam PowerPoint ini ya. Nah, ini jalur distribusi karton box ya. Ini pabriknya di Solo ya. Yogyakarta, Solo, Semarang, Cirebon. Tupcon dan ini pabrik nih, Tupcon.
Ini garisnya nggak tahu nih ngarahnya kemana. Nah, ini pusatnya. Hadir sebagai perusahaan fasilitas lengkap, pangsa pasar Jawa Tengah sebagai target toko utama. Oke, kinerja dan proyeksi keuangan. Keuangan kita lewatin aja. Nggak ada strategi ya berarti ya. Nggak ada penjelasan strategi mereka mau ngapain, kayak gitu-gitu kan. Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan varian produk mini box untuk pasar UMKM, selektif terhadap buyer, untuk mengurangi resiko piutang yang panjang. Oh, jadi mereka kasih utang ke konsumen ya. Jadi mereka lebih selektif lagi. Takutnya ada uh, pembeli yang nakal. Kemungkinan yang ini kenapa ada penurunan piutang, ada pembeli yang nakal. Akibatnya mereka mengalami kerugian. Jadi mereka ya inilah mengalami kesialan ya. Kesialannya karena di 2021 banyak perusahaan yang mulai bangkrut, UMKM yang mulai bangkrut dan tidak bisa bayar utang. Akibatnya penurunan nilai piutang atau konsumen yang punya utang nggak bisa bayar lagi. Mereka mengalami kerugian sebesar 70 miliar. Tidak hanya itu, mereka rugi juga di dalam persediaan. Mungkin ada barang yang rusak atau apa, aku kurang tahu ya mereka harus ceritakan. Tapi di sini mereka tidak cerita ya. Oke, mungkin di berita mereka cerita kali kenapa bisa rugi. Nggak ada berita apapun di sini ya, bahkan berita paling lama hanya 10 bulan. Kembali raup laba di semester 1. Ternyata di tahun 2021 mengalami kerugian. Nah, ini lumayan parah ya. Di semester 1 boleh untung, tapi 1 tahun full mereka mengalami kerugian 70 miliar. Kerugian ini didasarkan dari piutang yang tidak terbayarkan ya. Piutang mereka, jadi ada yang ngutang tapi nggak bayar, lalu persediaan berkurang. Ini bahaya. Resiko mereka tinggi, jadi mereka mulai benerin ya, selektif terhadap buyer. Pengembangan varian produk. Kalau soal ini strategi mereka sih yang aku lihat ya, menjaga likuiditas dengan baik dan secara utang sih mereka harusnya masih aman. Jadi kita lihat sama-sama ya untuk jangka pendek. Jangan kerjasama dengan menjaga kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran dari customer. Ya ini bener nih harus dijaga nih. Produksi operasional pabrik terus berlangsung dengan normal, penyesuaian pengadaan bahan baku. Oke. Paling mereka beresin dulu internalnya mereka, baru mereka melakukan penetrasi di pasar ya. Atau sambil melakukan juga boleh sih, nggak apa. Justru harus sambil sih, kalau enggak mereka tetap segitu-segitu aja. Jadi mereka harus memperkuat dari sisi pemasaran mereka ya. Sales dan marketing mereka harus didorong sambil memperbaiki internal mereka soal dari sisi keuangan dan customer, pembayaran dari customer ini yang menjadi masalah. Oke, kita lanjut ke bagian valuasi. Valuasi mereka ini di Facebook ini mereka 0,91 kali, sementara industrinya 6 kali. PI rasionya mereka minus karena mereka mengalami kerugian di kuartal 1 ini ya. Sementara industrinya itu 151 kali. Jadi secara valuasi sebenarnya mereka dengan kinerja yang seperti ini mereka di angka yang wajar ya. Karena kinerja mereka ya kurang menarik atau buruk. Jadi harusnya 0,91 itu menurutku sudah wajar karena kinerja mereka kurang menarik atau buruk. Bahkan laba bersih mereka tipis banget dan keuntungan bagi investor dari sisi ekuitas pun kurang bagus. Jadi harusnya dengan senilai segini sudah wajar, tidak kemurahan dan tidak kemahalan gitu. Jadi valuasi wajar aja sih, tidak mahal, tidak murah. Mungkin bisa dibilang mahal juga kali ya, karena mereka mencatatkan kinerja laba bersih yang minus, yang lumayan banyak gitu. Itu aja dari sisi valuasi, mungkin bisa dibilang wajar atau mahal. Oke, kita next. Di beritanya tidak ada hal yang terbaru ya. Ini karena ini 10 bulan yang lalu.
Jadi kita langsung masuk ke kesimpulan aja bagi sahamnya SWAT atau perusahaan Sriwahana Adit Yakarta, saham SWAT. Ini kesimpulan tadi sudah aku sebutkan dari laporan keuangan kuartal satunya saja kita sudah bikin kita tidak menarik ya. Aku pun secara pribadi kurang menarik dari sahamnya SWAT ini, SWAT. Dari kinerja highlight tahunannya pun mereka juga kurang menarik. Banyak arus kas yang minus dan minusnya itu lebih banyak dibanding yang positif. Terus kinerja sebelumnya pun kinerja omset, laba bersih, dan ekuitas juga kurang menarik. Yang terbaru bahkan laba bersih mereka sampai minus. Ini yang cukup bahaya bagi para investor. Jadi kalau apakah layak mereka diinvestasikan, tentu saja sudah kusebutkan dari laporan keuangan mereka tidak layak untuk diinvestasikan. Kalau mau coba trading iseng boleh, tapi kalau untuk investasi tidak sama sekali. Jadi kalian misalnya mau merasakan sensasi naik turunnya sebuah harga boleh beli. Tapi kalau untuk investasi yang untuk mendapatkan banyak uang jangka pendek atau jangka panjang, tidak untuk perusahaan ini. Sebaiknya hindari gitu. Oke sih, kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Atau misalnya kalian juga mau bahas saham yang lain, boleh juga tulis request di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.